Jadi kalau tadi saya suka sekali dari ruang transit itu terkait bicara Mahabharata, mitologi Jawa. Tapi ada sedikit, saya sambung dikit ya, Mas nggak apa-apa ya. Ada mitologi Yunani yang bicara tentang eh, debat. Jadi debat itu pada filsafat praktisnya, dia cerita bahwa arena ketika segala sumber daya kata-kata bisa digunakan. Jadi dia belum bicara sampai substansi. Dia baru bicara pada kemampuan kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan dalam artian untuk menuju kemenangannya. Dia belum bicara substansinya, Mas. Itu yang dari mitologi Yunaninya. Nah, kemudian debat itu akan selalu melekat dengan yang namanya etika. Kalau di beberapa diskusi kita sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa debat itu sebenarnya adalah produk dari demokrasi. Demokrasi yang kita ambil dari mana sih? Dari barat ya, Mas, dari Amerika. Kita nggak punya apa ya, mohon maaf, dari founding fathers kita dulu kita nggak punya ada semacam model debat begitu. Boleh dicek di buku sejarah manapun, tidak ada konsep debat. Yang ada adalah aklamasi, musyawarah mufakat. Itu yang founding fathers kita ajarkan. Kalau kemudian hari ini dua hal tadi menjadi salah satu tolak ukur, debat dan etika tadi. Jadi tesis pada, mohon maaf saya sampaikan sedikit, 2019 disertasi saya bicara tentang Jokowi Effect and Melodramatic Society. Nah, jadi hari ini kemunculan Jokowi Effect itu akan selalu berbarengan dengan namanya Melodramatic Society. Masyarakat yang mendayu-dayu. Sebenarnya yang kita diskusikan pada lokus yang di atas itu yang menguasai hanya elit saja. Elit, kita bicara hak ulayat, kita bicara ketahanan pangan, kemudian kita bicara yang aspeknya pada program pemerintah, itu tidak banyak menyentuh, paling banyak pun 40% saja golongan-golongan elit dan level menengahnya. Tapi kemudian yang 60% tadi, yang secara statistik kita bicara, 60% masyarakat kita itu masih pada tahap pendidikan yang SMA. Artinya ketika nanti korelasinya bicara antara pemilih rasional dengan pilihan rasional, saya coba ajak untuk kita membedakan dua hal tadi. Kalau pemilih rasional, oh berarti dia harusnya nggak tamatan SMA. No, kita nggak bicara tingkat pendidikan, tapi kita bicara esensi-esensi tadi itu. Nah, itu yang debat. Kemudian kalau yang bicara etika politik, ini memang memanasnya ketika debat keempat ya, karena konsepnya yang dibuat begitu tuh, yang cawapresnya. Satu sisi saya mau highlight sedikit, muda. Dulu saya juga sempat berpikiran seperti yang Cak, kemudian Pak Arjal dan Bapak sampaikan, muda itu sebenarnya bukan jadi weapon utama, bukan jadi senjata utama. Muda itu sebenarnya challenge, tantangan begitu. Tapi kemudian katakanlah mungkin saya juga termasuk salah satu pihak yang kurang setuju ketika umur kemudian di apa ya, boleh saya bilang dianulir mungkin begitu ya. Tapi saya bisa apa? Karena negara sudah ngetok palu dan itu boleh gitu ya. Pada background saya FISIP gitu, di kami juga tidak diajarkan untuk debat. Yang ada adalah orasi. Dan itu semua founding fathers kita lakukan itu. Kalau kita mundur lagi ke sejarah tuh, Cak, semuanya juga diawalnya dari muda. Saya pikir juga politisi kita hari ini berangkatnya juga dari muda. Tapi ketika produk itu dari sesuatu yang banyak pertentangan, nah itu apa ya? Tantangannya di situ sebenarnya. Kalau kaitannya sama cawapres tadi. Kemudian saya balik lagi, etika politik itu urgensinya pada demokrasi yang sempat saya catat ya dari sekian debat, urgensinya tuh sekitar berapa ya? Mengganggu lah 70% bagi demokrasi. Misalnya yang pertama, urgensinya etika politik tadi. Dia secara otoritas itu mengganggu kita-kita yang ada di sini sampai ke akar rumput. Otoritasnya maksud saya adalah otoritas itu kan mengandung norma, mengandung sanksi, norma mengikat, hukum mengikat ke dalam sebagai norma, mengikat keluar sebagai hukum yang ada jelasnya di KUHP begitu. Lalu kemudian dia menggerogoti demokrasi, etika tadi ya, dalam bentuknya adalah menyakiti. Ada korban yang ditimbulkan di situ, korban. Kalau mungkin dari tim pemenangannya tidak terlalu menjadi korban. Kenapa? Karena dia memungut hal luapan dari sosial media tadi. Tapi sebenarnya kalau bicara sosial media yang nggak kemudian banyak dibahas, kita kan hanya menerima produk konten nih, produk konten. Tapi yang dibalik menyajikan itu pernah tidak duduk bareng dengan pemerintah? Konkret aja, misalnya para ikatan wartawan atau apa, karena kan sebenarnya blunder-blunder yang terjadi hari ini
Kayak kita konten TikTok nih Pak, kita nonton TikTok, itu kontennya kan ada yang buat, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi sundulan, itu dari mana? Dari para pewarta-pewarta tadi. Nah itu ada juga kaitannya dengan etika politik. Nah yang terakhir kaitannya itu dengan kekuasaan. Nah artinya kekuasaan tadi menimbulkan dua hal lagi dia. Kalaulah dia suka dengan etika itu, akan menjadi orang yang garis lurus dia positif. Tapi kemudian kalau dia tidak segaris, akan selalu menjadi pemberitaan yang negatif gitu. Tapi bahwa debat kemarin cukup berimplikasi cukup besar, boleh saya bilang begitu. Tapi pembelahan suaranya ada pada 2, ke 1, ke 3, memang tidak banyak pembelahan suaranya, tapi bahwa itu ada pergeseran. Tapi kalau kaitannya dengan bicara muda hari ini, bahwa memang standar etika kita, saya bilang standar etika kita yang ada di Indonesia seperti itu ya, memang harus diterima karena kita tinggal di Indonesia. Bahwa kemudian ke depannya harus ada yang diperbaiki, saya pikir oh iya dong harus diperbaiki. Tapi juga kalaulah bicara semua ini kan orang yang ada dalam pemerintahan nih, 01, 02, 03, semuanya ada dalam pemerintahan. Dan ketika mereka bagus, yang terlihat kan hanya mereka saja. Tapi mereka punya tim di belakangnya, gitu. Sehingga debat itu sebenarnya hanya permainan kata-kata saja. Itu kan sudah diatur oleh timnya. Jadi tidak boleh langsung berkesimpulan, oh ini kalimatnya si capres ini begitu. Tapi ada tim yang kemudian mengatur ritme itu. Segitu. Ya, artinya sah-sah saja begitu tadi misalnya beberapa etika-etika yang menjadi perdebatan pro dan kontra sekarang dalam suatu debat untuk menyatakan diri sebagai supaya muncul keunggulan, itu sah-sah saja berarti. Unggul karena dia dari dialektika, retorikanya tadi muncul dalam bentuk kata-kata. Yeah. Kalau gimmick kan udah beda lagi tuh. Saya kecilin dulu, kita hanya bicara tadi debat sama etikanya saja. Yeah. Tapi kalau gimmick itu sudah di luar debat itu sebenarnya. Dua hal yang tidak kemudian bisa disamakan. Karena kan ngikutin budaya-budaya pop hari ini, Mas. Yeah. Budaya populer. Gimmick diperbolehkan nggak? Boleh, Mas. Dalam marketing politik itu boleh. Boleh ya. Dalam brand personality juga boleh. Kalau dulu kan branding itu sebenarnya kita masifnya benar-benar hari ini tuh. Ya. Real branding itu kan dulu menempelnya pada barang. Pada barang. Kemudian setelah politik pencitraan yang kita kenal setelah 2004, itu orang makin merubah. Oh, kalau ada dalam barang, bisa nggak ya dia hadir dalam bentuk mannequin, yaitu manusia gitu. Dan itu bisa gitu. Buktinya apa? Buktinya Jokowi effect tadi. Jokowi yang notabene-nya hari itu bukan siapa-siapa gitu ya, tidak terlalu famous gitu, dengan kekuatan sosial media tadi, karena sempat diujikan juga, yang betul-betul membentuk brand personality dia itu adalah sosial media, terutama Facebook dan Twitter. Itu penelitian 2019. Nah kemudian turunannya lagi dari situ, dia punya yang namanya sincerity, ketulusan. Nah itu para negarawan punya hal itu. Negarawan punya itu, ketulusan. Jadi ketika dia mau bicara apapun misalnya, karena ada satu hal yang kalau filosofi Jawa tuh yang nggak bisa disampaikan, tapi dia terpancar gitu, ada karisma tersendiri. Nah ketulusan itu tadi, itu diujikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.